Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di podcast Ilalul Hadis. Bersama saya S.I. Ubedillah sebagai host di sini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya ya di pertemuan 10. Kali ini kita akan membahas tentang ziyadah as-siqah atau penambahan dari rawi. Seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ke pengertian apa sih ziyadah as-siqah. Ziyadah as-siqah itu adalah penyendirian seorang siqah dalam periwayatan hadis terhadap lafal atau jumlah, baik dalam sanad maupun matan, sehingga pada nantinya ziyadah as-siqah ini berdasarkan tempatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, az-ziyadah fi sanad dan ziyadah fi matan. Ziyadah fi matan sebagaimana yang akan dibahas itu adalah ketika seorang perawi secara menyendiri, jadi yang rawi ini menyendiri dalam meriwayatkan hadisnya itu menambahkan lafal atau jumlah dalam matan hadis, yang mana tambahan tersebut tidak diriwayatkan oleh perawinya sendiri, oleh perawi yang lain. Jadi dia sendiri yang hanya menambahkan ketika meriwayatkan hadis tersebut, seperti itu. Sedangkan menurut At-Tohan, ziyadat as-siqah adalah lafaz-lafaz yang dapat kita pandang sebagai tambahan lafaz atau jumlah, baik dalam sanad maupun sebagai tambahan dalam riwayat sebagian rawi yang siqah untuk suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang siqah lainnya. Adapun menurut Musfar, ziyadah siqah adalah ketika seorang muhaddis itu memberikan tambahan lafal pada sebagian riwayat atau salah satu riwayat di mana tidak disebutkan dalam riwayat yang lain. Seperti itu teman-teman. Konkretnya jika disimpulkan atau koneksinya adalah ketika sekelompok orang meriwayatkan satu hadis dengan sanad dan lafal yang sama, kemudian sebagian perawi memberikan tambahan, yang mana tambahan itu tidak disebutkan oleh perawi-perawi yang lain. Dengan demikian, maka dapat dipetik kesimpulannya bahwa ziyadah as-siqah itu adalah tambahan seorang perawi, baik berupa lafal maupun jumlah. Jumlah itu kalimat ya teman-teman, kalimat atau frasenya pada hadis yang dia riwayatkan, dan yang diriwayatkan ini adalah secara menyendiri seperti tafarrud tadi. Kemudian penambahan ini itu bisa terjadi pada sanad maupun hadis. Seperti itu teman-teman. Sedangkan hukum ziyadah as-siqah itu gimana sih? Yang pertama, dari jumhur fuqaha dan ashab al-hadis itu berpendapat bahwa ziyadah dapat diterima asalkan penambahan itu dilakukan secara menyendiri. Mereka tidak memilah antara ziyadah yang berhubungan dengan hukum syar'i ataupun tidak, antara ziyadah yang menyebabkan kelemahan atau nuksan suatu hukum yang ditetapkan oleh suatu khobar atau hadis tersebut, tanpa keberadaan ziyadah tersebut, antara ziyadah yang menyebabkan perubahan hukum yang telah ditetapkan ataupun tidak. Dan sama saja, ziyadah dalam khobar itu suatu ketika oleh perawinya diriwayatkan secara nakis atau tanpa ziyadah, kemudian diriwayatkan dengan ziyadah atau diriwayatkan dengan ziyadah saja, maka itu dapat diterima teman-teman. Kemudian sedangkan menurut sekelompok orang yang menganut madhab asy-Syafi'i itu mereka berkata ziyadah itu dapat diterima teman-teman jika berasal dari seorang perawi. Namun jika suatu ketika ia meriwayatkan nakis kemudian ia meriwayatkan dengan ziyadah, maka hal itu tidak dapat diterima. Sedangkan menurut sekelompok orang dari ashab al-hadis, ziyadah siqah ini tidak dapat diterima teman-teman.
jika diriwayatkan secara mandiri, selama tidak ada seorang hufaz yang meriwayatkan bersamanya ataupun menukilnya. Pendapat ini melemahkan dan mendoifkan hal tersebut dan merupakan bentuk penentangan terhadap adanya ziyadah. Seperti itu teman-teman. Kemudian pembagian sikoh itu ada 3. Yang pertama, jika menafikan apa yang diriwayatkan oleh sikoh-sikoh yang lain, itu hukumnya ditolak. Kemudian yang kedua, itu jika riwayatnya itu pada dasarnya tidak menafikan dan tidak menyalahi apa yang diriwayatkan yang lain, seperti hadis yang diriwayatkan sekelompok orang sikoh dan tidak bertentangan dengan periwayatan yang lainnya, maka periwayatan seperti ini dapat diterima. Sedangkan yang ketiga, itu jika menempati kedua derajat di atas 1-2, seperti penambahan lafaz pada suatu hadis yang tidak disebutkan oleh para periwayat yang lain. Seperti itu pembagiannya teman-teman. Tapi kemungkinan kemutlakan pendapat atas diterimanya ziyadah sikoh itu adalah sebuah penyimpangan yang sahih, karena bahwa mereka telah memilah terhadap apa yang mereka terima dengan mempertimbangkan sifat-sifat tertentu yang ada pada sang sikoh atau tidak ada pada diri periwayat yang lain. Jika dia dobit dan hafiz terhadap yang diriwayatkan, sedikit kesalahan dan kealpaannya atas apa yang dihafalkan seperti yang dikatakan Muslim, sedangkan para perawi yang lain tidak meriwayatkan ziyadah tersebut, maka mereka tidak dapat disamakan dan wajib bagi muhaddis untuk menerima ziyadah tersebut. Namun jika dia hafiz sedang yang lain lebih hafiz, maka wajib bagi muhaddisin untuk meninggalkan ziyadah tersebut. Seperti itu teman-teman, pembahasan tentang ziyadah as-sikoh. Jika ada pertanyaan atau kurang dimengerti, bisa dilanjutkan di kolom komentar ya teman-teman. Itu saja dari saya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.